Halo adik-adik, baik, hari ini kita coba lagi untuk melanjutkan pembahasan mengenai soal-soal terkait tentang torsi, dan kali ini bahasannya adalah tentang dinamika rotasi. Nah, kita di sini punya persoalan sebuah ember bergerak turun terhadap katrol yang terhubung dengan tali. Bisa dilihat di gambar. Massa katrol disimbolkan dengan huruf M besar 2 kg dan massa ember disimbolkan dengan huruf M kecil 4 kg. Pertanyaannya, tentukan yang pertama percepatan ember, dan yang kedua adalah gaya tegangan talinya atau gaya tali disimbolkan dengan T besar. Tips tinjau gerak translasi pada ember dan gerak rotasi katrol. Nah, soal ini sudah dibuat mudah karena di sini diberikan tipsnya. Pada ember tinjaulah gerak translasinya, dan pada gerak katrol tinjau gerak rotasinya. Nah, ini berkaitan dengan dinamika. Jadi di sini kita anggaplah misalnya tips ini tidak ada, maka kita bisa menyelesaikannya dengan menentukan dulu atau memandang benda-benda apa saja yang ada dalam soal ini yang memungkinkan untuk bergerak. Di sini kan ada dua benda, ada ember dan ada katrol. Kalau tali di sini tidak dihitung sebagai benda, dia dianggap sebagai penghubung saja. Nah, kita nanti dari dua masing-masing benda ini akan kita tinjau. Meninjaunya begini. Pertama, apakah dia bergeraknya translasi atau rotasi. Nah, itu dulu. Kemudian nanti kalau misalnya sudah ketahuan dia akan bergerak translasi atau rotasi atau keduanya, nanti ditentukan lagi apakah dia dalam keadaan diam atau keadaan bergerak. Nah, sama juga misalnya kalau dia itu bisa bergerak rotasi, apakah dia dalam keadaan diam atau dia sedang bergerak. Nah, seperti itu ya. Baik. Di sini kita lihat di soalnya ada kata kunci bahwa sebuah ember bergerak turun. Nah, bergerak turun. Dengan ada kata bergerak turun, berarti si ember ini tidak diam dong. Dia turun. Dan turun berarti bergerak translasi. Nah, disitu nanti kita catat, dan itu sesuai dengan tips pada soal bahwa ember ditinjau dengan gerak translasi. Nah, karena embernya bergerak, otomatis si katrol pun juga bergerak kan. Nah, tapi bergeraknya gimana? Translasi atau rotasi? Tentu saja bergeraknya rotasi. Apakah dia bergerak translasi? Jawabannya adalah tidak, karena katrolnya terikat dengan pegangannya ya. Nah, ini bisa kita lihat di sini, dan dengan dibayangkan pun kita sudah tahu kan, ini sama seperti katrol yang umum digunakan oleh tukang bangunan yang ingin membawa material dari bawah ke atas atau sebaliknya. Baik, kita tinjau dulu. Yang pertama misalnya ember dulu ya. Tinjau ember. Nanti setelah kita meninjau ember, kita akan memperoleh suatu persamaan. Baru kemudian kita tinjau lagi si katrol, dan nanti kita akan cari besaran apa yang sama di antara dua hasil peninjauan tadi. Kemudian kita substitusikan. Pertama, ember dia bergerak translasi. Berarti di sini Newton. Nah, tapi hukum Newton yang berapa? Dia bergerak, tidak dalam keadaan diam nih. Berarti yang berlaku adalah hukum kedua Newton. Sigma F sama dengan massa dikali percepatan. Nah, sigma F-nya, gaya apa saja yang bekerja pada si ember? Ada dua ya. Yang pertama ada gaya beratnya, dan yang kedua adalah gaya tegangan talinya yang terkait pada ember. Nah, di sini perlu kita tentukan dulu gaya mana yang nilainya positif. Gaya yang nilainya positif adalah yang searah dengan perpindahannya. Dalam hal ini karena dia dikatakan bergerak turun, berarti bergeraknya ke bawah dong. Nah, gaya yang bergerak ke arahnya ke bawah adalah gaya
berarti yang positif adalah gaya berat, dan yang lawannya gaya tegangan tali jadi negatif. Ada lagi gaya lain untuk ember, tidak ada ya, berarti cuma dua itu. Kita lanjutkan, sama dengan massa ember tadi disimbolkan dengan M kecil, jadi kita tetap tulis M kecil dikali percepatan. Nah, kemudian di sini kita pindahkan, ubah bentuknya agar kita memperoleh suatu persamaan untuk menentukan nilai T. Mengapa jadi T yang diambil? Nanti akan kita cari tahu. Jadi di sini nanti bakal jadi seperti ini. Membayangkannya, T-nya kita pindah ruas ke kanan, jadi positif kan? Kemudian M dikali A-nya kita pindah ke kiri, maka akan menjadi negatif nanti. Hasilnya nanti seperti ini. W dikurang M dikali A sama dengan gaya tegangan tali. Dan ini boleh ditukar posisinya, asal semuanya ditukar. Jadi T ke kiri dan W kurang M kali A pindah semuanya ke kanan. Maka tidak ada yang berubah tandanya. Nah, di sini kemudian kita punya data kan, karena diketahui massa ember 4 kg. Kalau massa ember 4 kg berarti dapat dicari gaya beratnya dong. Gaya beratnya adalah 40 Newton. Massa dikali percepatan gravitasi. Nah, berarti W bisa kita masukkan nilainya adalah 40 dikurang massa ember kan ada juga nilainya tadi, yaitu 4 kg. Jadi kita substitusikan 4 dikali A sama dengan T. Nah, sampai sini, kemudian kita lanjutkan. Bentuknya ini bisa kita ubah lagi nih. Minus 4 dikali A sama dengan T dikurang 40. Nah, ini kan karena 40 ini kita pindah ke ruas sebelah kanan. Kemudian masing-masing dari ruas kanan ini kita bagi dengan negatif 4. Kenapa? Karena negatif 4 ini kita coba pindahkan ke ruas kanan, sehingga nanti diperoleh persamaan untuk menentukan percepatan. Akan menjadi seperti ini. T dikurang 40 dibagi minus 4 atau negatif 4. Nah, baik. Sampai sini berarti yang tersisa adalah, misalnya kita lanjutin ke sini ya. Berarti percepatan sama dengan T dibagi minus 4 adalah minus 1/4 T, dan minus 40 dibagi minus 4 adalah positif 10 ditambah 10. Kalau mau kita rapikan sedikit tulisannya, maka akan bisa dituliskan seperti ini. 10 dikurang 1/4 T. Nah, persamaan ini kita simpan dulu, karena nanti kita akan mencoba mencari persamaan untuk mendapatkan nilai A atau mendapatkan nilai percepatannya dari peninjauan terhadap katrol. Nah, baik. Kita lanjutkan dengan meninjau katrol. Tinjau katrol di sini saja ya. Tinjau katrol. Nah, kita amati katrolnya tadi, dia tidak bergerak translasi kan? Berarti kita tidak menggunakan hukum Newton yang untuk gerak translasi. Tapi dia bergerak rotasi. Nah, karena bergerak rotasi, berarti yang akan berlaku adalah dinamika rotasinya. Dia bergerak, berarti yang berlaku adalah persamaan seperti ini kan. Torsi sama dengan momen inersia dikali percepatan sudut. Ingat, ini sudah kita pelajari di bagian materinya. Sebelumnya adalah bentuk hukum 2 Newton, tapi untuk gerak katrol atau untuk gerak rotasi. Nah, kita lihat di sini untuk torsinya ini kita ubah dulu ya persamaan percepatan sudutnya ini.
Mengapa perlu kita ubah? Karena nanti kita akan menentukan nilai percepatan ember kan. Nah, jadi kita buat supaya muncul besaran percepatan linearnya. Percepatan linear bisa diperoleh dari percepatan sudut, di mana karena percepatan sudut itu sama dengan A atau percepatan linear dibagi jari-jari, maka percepatan sudut bisa kita substitusi dengan A per R ya. Nah, kemudian kalau bentuk ini kita ubah agar menjadi mencari nilai A-nya, jadi I dan R kita pindah ke ruas sebelahnya, akan diperoleh hasil seperti ini kan. Torsi dikali R per I sama dengan A. Nah, gitu ya. Nah, ini kita bisa kotaki dulu. Kita tandai bahwa ini adalah persamaan untuk menentukan percepatan dari hasil peninjauan terhadap katrolnya. Baik, di sini bisa kita lanjutkan dulu untuk momen inersianya. Untuk katrol itu umumnya dianggap sebagai silinder pejal. Nah, momen inersia dari silinder pejal adalah bagaimana persamaannya, Mas ingat? Setengah dikali massa bendanya, dalam hal ini massa katrol, dikalikan jari-jari pangkat 2. Ya, sama dengan percepatan linear. Nah, kita bisa mencoret R-nya, salah satunya, sehingga yang tersisa adalah apalagi itu? Yang tersisa adalah torsi dan massa katrol. Nah, sekarang kita bisa munculkan lagi, ada satu lagi R yang bisa kita coret, tapi kita mengeluarkan R dari torsi, dimana ingat torsi itu adalah gaya dikali dengan lengan gaya. Nah, dalam hal ini lengan gayanya kan adalah jari-jari katrol, dan gaya apa yang membuat katrol ini berputar itu adalah gaya tegangan tali. Berarti torsi ini bisa kita ubah menjadi T dikali jari-jari dibagi, jadi kan R nya sudah hilang satu ya, jadi sisa satu lagi, setengah dikali massa dikali R. Nah, ini lagi bisa kita coret nih, sebelah kanan masih ada A tadi, A. Nah, kita pindah atau kita lanjutkan ke sebelah sini, maka hasilnya sekarang adalah yang tersisa gaya tegangan tali dibagi setengah dikali massa katrol itu sama dengan percepatan linear ya. Nah, baik, di sini sekarang kita punya nilai massa katrol kan. Massa katrol nilainya adalah 2. Jadi kita substitusikan, maka diperoleh T dibagi setengah dikali 2 sama dengan percepatan linear. 2 dikali setengah hasilnya adalah 1, T dibagi 1 jadi T, maka T sama dengan A. Nah, apa artinya ini? Artinya nanti kita akan memperoleh bahwa nilai gaya tegangan tali sama dengan nilai percepatan linearnya ya. Nah, berarti di sini kita bisa mencari cukup salah satu besaran di antara dua ini saja. Nanti yang satu lagi pasti nilainya akan sama. Nah, sekarang kita mencoba mensubstitusikan atau menggabungkan dua persamaan yang ada pada tinjauan ember dan pada tinjauan katrol. Nah, pertama kita di sini punya nilai atau persamaan untuk menghitung percepatan. Untuk katrol tadi kan kita menandai dua persamaan ya, karena kita tadi sudah dapat hasil yang lebih sederhana yaitu yang ini, maka kita sandingkan yang ini saja. Hasil yang ini, persamaan yang ini kita sandingkan dengan yang sebelah sini.
hasil peninjauan pada ember. Dua-duanya mempunyai besaran percepatan linear, berarti bisa kita tulis seperti ini, A sama dengan A. Jadi yang satu adalah A pada tinjauan katrol, dan A satu lagi itu tinjauan ember. A pada tinjauan katrol itu sama dengan gaya tegangan tali, dan A pada tinjauan ember itu sama dengan 10 dikurang 1/4 T. Nah, kita kumpulkan yang memiliki variabel yang sama, yaitu T. Berarti 1/4 T ini kita pindah ke ruas kanan. Ini T atau 4/4 T kan. T, karena ini asalnya negatif, kita pindah ruas jadi positif. T ditambah 1/4 T sama dengan 10. 4/4 ditambah 1/4 hasilnya adalah 5/4 T sama dengan 10. Maka T adalah kita tulis di sini saja, 10 dikali 4-nya ke atas dan 5-nya ke bawah, 4/5. 10 dibagi 5, 2 dikali 4 hasilnya adalah 8. Jadi diperoleh gaya tegangan tali adalah 8, satuan gaya adalah Newton. Nah, itu menjawab pertanyaan untuk yang B ya. Ini jawabannya adalah 8 Newton. Bagaimana dengan yang A, percepatan ember? Nah, karena di tinjauan katrol tadi kita sudah mendapatkan bahwa gaya tegangan tali sama dengan percepatan, berarti percepatan linear juga sama dengan gaya tegangan tali dong. Nilainya yaitu sama-sama 8. Satuannya jangan ikut sama juga. Satuan percepatan linear adalah meter per sekon pangkat 2. Nah, demikian untuk pembahasan soal dinamika rotasi. Kita akan lanjutkan dengan pembahasan soal yang lain.